Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tetap mengenai kematian karena kita berada di bulan Citgue ya. Jadi Bante Mahawirat bilang tadi malam, ya ketika Anda berada di bulan Citgue maka mengingatlah bahwa satu saat pun kita akan mati dan mudah-mudahan kita masih disembayangi oleh sanak keluarga kita yang masih hidup. Nah, jadi pada hari ini Bante membahas mengenai Sala Sutta, di mana Bapak Ibu tadi sudah membacakan uh, sutanya secara garis besar. Mungkin Bante akan menyimpulkan baris demi baris ya. Nah, mungkin di baris pertama, kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Ya, jadi Bapak Ibu, di mana di dalam uh, ajaran Buddha, di mana kelahiran terdiri dari 4 jenis ya. Jadi kelahiran yang Anda tahu melalui telur, melalui kandungan, melalui kelembapan, dan melalui spontan ya, secara tiba-tiba atau opapatika yoni. Jadi 4 macam kelahiran ini baik melalui kandungan, misalnya manusia atau yang kita sebut kalau secara biologis adalah mamalia, di situ ada manusia, ikan paus, dan seterusnya. Baik yang mengalami ini pun akan mengalami kematian. Terus yang melalui telur, apakah itu ayam, apakah itu ikan salmon, dan seterusnya pun akan mengalami kematian. Berikutnya yang lahir di tempat lembab, seperti kita bilang yang di tempat lembab seperti spora dan seterusnya, itu pun akan mengalami kematian. Secara tiba-tiba, yaitu para dewa, mereka yang lahir di neraka, mereka yang lahir di alam-alam yang tidak terlihat, nah mereka pun akan mengalami kematian. Nah, oleh karena itulah kehidupan apapun yang di-state oleh Buddha bahwa 4 jenis kehidupan ini pun akan mengalami kematian. Jadi Michael Jackson bilang kepada kita, you are not alone ya. Kita semua tidak sendiri. Kita semua akan sama, yaitu akan mengalami kematian. Yang kedua, tidak ada alat apapun yang digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Artinya Bapak Ibu, semua yang kita mau, semua yang kita mampu, semua yang kita usahakan pun tidak dapat mengatasi kematian. Ya, semua alat bantu kesehatan yang kita punya tidak bisa mengatasi kematian. Ya, baik apakah Bapak Ibu pergi ke rumah sakit yang paling mewah sekalipun tidak bisa mengatasi kematian. Walaupun kita punya uang sebanyak apapun juga tidak bisa mengatasi kematian. Bahkan yang teori terbaru mengenai sel, kalau nggak salah kemarin Bante sempat ikut tentang plasma sel atau apa gitu ya, pun sama, tetap kita akan mengalami kematian. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak ada alat ataupun cara untuk mengatasi kematian. Karena kematian ini adalah alami Bapak Ibu ya. Ada kelahiran dan ada kematian. Nah, setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masak akan gugur. Demikian juga makhluk yang telah lahir
harus menghadapi takutnya kematian. Nah, jadi biasanya kita selalu lihat bagaimana buah-buah itu jatuh ya. Buah-buah itu jatuh karena kita nggak bijaksana, kita menganggap buah yang jatuh itu adalah hoki. Tetapi kalau orang bijaksana, dia melihat buah itu jatuh, berarti ada sesuatu terhadap buah itu, yaitu keguguran ya. Yaitu buah itu jatuh karena sebabnya sudah habis, yaitu jatuh karena dia gugur ya, sudah masak, berarti dia akan jatuh. Sama halnya dengan kita pun ketika waktu sudah cukup, kita juga akan meninggal ya. Buddha bilang kepada kita, kematian bagaikan contoh adalah pelita ya. Ada kadang-kadang yang meninggal cepat, ada yang kadang-kadang meninggal lambat. Ya, bahkan kemarin kita sempat diskusi ya, ada yang meninggal sudah sampai kurus kering, ya, sudah koma bertahun-tahun dan masih hidup. Ya, padahal alat bantu semua sudah dilepas, masih hidup sampai 6 tahun. Ya, sudah nggak bisa makan, sudah nggak bisa itu pun, tetapi masih juga bisa hidup. Nah, ini dibilang bahwa jenis-jenis kematian kita perlu tahu. Ya, Bapak Ibu, seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Ya, jadi keramik juga bisa pecah karena segala sesuatu yang ada di sini Buddha bilang sabe sankara anicca, akan berubah, lenyap dan hancur. Bukan hanya orang tua, ya, para remaja dan pemuda, orang yang bijaksana, orang yang bodoh, semua di bawah bayang-bayang kematian. Ya, jadi bagi yang muda juga jangan lupa diri. Oh, nggak apa-apa, yang mati itu orang tua duluan. Enggak ya, yang muda juga banyak yang mati. Mati gara-gara banyak main game, mati di warnet. Itu ada di Thailand ya. Jadi jangan sampai pikir, oh yang tua baru mau mati. Enggak, muda juga banyak yang mati ya. Jadi di sini kita harus melihat bahwa setiap dari hidup kita, setiap saat dari hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Ketidakpastian itu apa? Ketidakpastian itu adalah meninggal. Ya, jadi jangan bilang, oh, yang sudah sakit-sakit itu pasti jalan. Kalau kita mah yang sehat-sehat belum. Siapa tahu, ya, lagi sehat-sehat begini, kemudian kesetrum, mati. Ya kan? Lagi jalan, kemarin ada cerita satu orang lagi jalan keluar kamar mandi jatuh. Berapa hari kemudian meninggal. Nah ini, jadi kapanpun waktu untuk meninggal itu ada Bapak Ibu ya. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dari dunia ini. Ya, tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Cerita ini Bante tahun ini kalau nggak salah ya, ketika Bante melayat ke Rio, ya ada almarhum nama Rio, ya dia nggak, papanya 24 jam sama anak ini, ya 24 jam sama si anak ini. Kemudian papanya turun ke bawah untuk kalau nggak salah masak. Setelah naik ke kamar sudah nggak ada. Ya, jadi tidak ada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Ya, bahkan digendong pun belum tentu juga bisa selamat. Ya, Bante Kamsai pernah cerita waktu beliau masih kecil,
Waktu itu sangat sedih ya, kalau Anda pernah tahu cerita dari Bante Kamsai, itu pengalaman pribadi dari beliau. Beliau bilang waktu kecil setelah dia lahir, beberapa itu kemudian mama meninggal. Setelah mama meninggal, dia kemudian tinggal sama papanya aja. Nah, waktu papanya mau meninggal, eh, Bante Kamsai yang kecil, ya waktu itu belum jadi Bante, beliau itu tidur satu ranjang sama papanya. Ini yang Bante ingat ya cerita dari beliau. Beliau tidur sama papanya dan besok pagi papanya sudah nggak ada. Padahal mereka satu ranjang. Nah itu, jadi Bante Kamsai bilang waktu kecil dia mengalami kondisi yang seperti itu ya. Dia melihat langsung bagaimana kematian tidak bisa ditemani, tidak bisa menyelamatkan siapapun ya. Kalau sudah waktunya, bahkan kita di samping dia pun nggak bisa. Ada contoh yang lain dari seorang dokter ya, Bante ingat tentang ayah dan anak ini. Seorang dokter, papanya sedang sakit, ya sakit, mau operasi mata, kemudian bawa ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu ada seminar jantung, di mana seluruh dokter dari Indonesia juga ada di situ. Profesor-profesor yang terbaik ada di situ, dan anak dari si pasien ini juga adalah dokter. Ya, jadi anaknya dokter mengajak papanya operasi katarak. Sampai di rumah sakit, kemudian kalau mau operasi katarak kan Bapak Ibu tahu mesti ditetesin obat mata dulu untuk membesarkan pupil apa kornea ya, Bante lupa. Pokoknya digunakan tetes mata ini untuk membesarkan salah satu ya yang tadi Bante sebutkan. Setelah diteteskan ini, sang pasien kemudian sesak nafas karena ternyata ada alergi tetes mata dengan jantung si pasien. Dari ruang operasi kemudian memencet tombol emergency, dan profesor yang jantung yang paling terkenal di Indonesia pun ada di atas, turun untuk menolong. Tetapi Bapak Ibu, namanya kematian harus jalan ya. Even the best profesor jantung tidak bisa menyelamatkan Anda dari kematian. Padahal itu sudah turun ya. Sudah dari lantai atas turun ke bawah untuk menolong, juga nggak bisa. Ya, nah jadi inilah kita bilang kematian. Tidak bisa kita mengelak dari situ ya. Ini yang harus kita renungkan pada malam ini. Nanti Anda jangan komplain ya, aduh Bante Dhamma-Wudho sudah malam malah bahas kematian, bagaimana ini? Ya, berikutnya Bapak Ibu, ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Ya sama, kita dalam upacara kematian, kita selalu melihat bagaimana ya keluarga-keluarga yang berduka, ya kan, kami juga para biku terutama menemani mereka dari tutup peti sampai mengantar jenazahnya ke tempat kremasi. Jadi kita memang sebagai para Bante juga kami benar-benar sering melihat ya cuma seperti inilah ya. Temenin dari tutup peti sampai kremasi 3 hari paling lama. Kemudian bawa mereka ke ruang kremasi, setelah itu tunggu 3 jam sudah masuk di guci ya. Nah, jadi inilah kita meratap mengenai kematian yang terjadi Bapak Ibu. Nah, kemudian demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami ini tidak akan mengalami penderitaan. Maksudnya, sifat alami apa yang Anda tahu sehingga Anda tidak mengalami penderitaan? Sifat alami di sini adalah
Bapak Ibu yang telah mengetahui dhamma ini. Bapak Ibu yang memahami bahwa segala sesuatu ini anicca. Bapak Ibu yang telah memiliki praktek dhamma yang baik, yang telah memiliki, karena memiliki praktek dhamma yang baik, kemudian Bapak Ibu memiliki confidence atau percaya diri bahwa ya sudah, saya sudah berbuat baik, saya sudah berkarya dengan baik di kehidupan saya, dan saat ini kalau saya mau jalan, ya udah jalan aja. Karena Anda yakin Anda sudah memiliki kebajikan yang besar. Nah, inilah yang dikatakan oleh Buddha, para bijaksana telah mengetahui sifat alami dari dunia ini. Kemudian untuk keluarga-keluarga, kadang-kadang ya setelah meninggal ada yang menangis ya. Di sini Buddha bilang, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati. Karena engkau tidak tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Ya, jadi akan sia-sia kalau orang meninggal kemudian kita sampai nangisnya berkepanjangan ya, nggak terima, merasa kecewa, merasa harusnya bisa nih kita tolong tapi dan seterusnya ya kan. Biasanya kan begitu kan. Aduh sayang banget misalnya kan. Kok cuma sakit begini bisa meninggal. Harusnya bisa tolong bla bla bla. Nah, tapi Buddha di sini bilang hanya sia-sia kalau kita meratapi kematian. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidak diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya membawa penderitaan dan melukai tubuh. Jadi kalau kita terlalu sedih, terlalu histeris ya, kita terlalu meratap ketika kita kehilangan orang-orang yang Anda cintai, maka Buddha bilang di sini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh Anda. Kenapa? Ketika kita menangis dengan histeris, kita menjadi tegang. Ketika kita menjadi tegang, kita sangat mudah depresi. Ketika kita punya depresi, akhirnya kita sakit mental. Karena kita nggak terima tentang seseorang yang kita cintai berpisah dari kita. Nah, di sini juga Buddha bilang kepada kita bahwa kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Jadi, kedamaian pikiran tidak diperoleh melalui nangis, ya. Bukan karena nangis kita menjadi damai, tetapi kedamaian pikiran diusahakan melalui meditasi, ya. Nah, selanjutnya meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Kalau orang keluarga kita sedang meninggal, terus kita nangis dan seterusnya, Buddha sudah bilang di sini tidak akan menolong orang yang sudah meninggal. Jadi kita state baik-baik di sini adalah percuma kita menangis karena tidak akan menolong dia. Ya, kenapa tidak akan menolong dia? Karena yang pertama malah akan memberatkan si yang almarhum. Kenapa? Kalau kita sudah belajar bardo yang kemarin, maka kita tahu setelah meninggal, roh dari atau batin dari almarhum ini masih ada di situ. Kemudian kita menangis, kita manggil namanya. Misalnya yang meninggal adalah orang tua Anda. Kemudian Anda bilang, "Papa, papa, tolong jangan pergi. Papa, papa, tolong jangan pergi." Sebagai orang tua normal, kalau rohnya ada di situ, apa yang terjadi? Dia akan jawab, "Ya anakku," tetapi masalahnya jasmani sudah nggak bisa bicara. Roh mau bicara, tetapi nggak bisa. Karena kita nggak bisa lihat dia. Nah, karena kita nggak bisa lihat dia, kita makin histeris, kita makin nangis, dia juga pada akhirnya sedih. Ya kan?
Anda mau coba, boleh. Kalau Anda yang punya anak, coba anak Anda lagi nangis, terus Anda lihat anak Anda mau tolong, tetapi dari jauh. Misalnya mungkin eh, misalnya kayak ini orang tua Bante di Manado. Saya di Jakarta lagi sakit. Mungkin dia mau tolong kalau dia di sini, tetapi karena dia di Manado dia nggak bisa tolong. Akhirnya apa? Di Manado cuma baca WA, dia stres di sana. Ya kan? Dia stres. Waduh, sakit. Bagaimana nih ya? Pusing dia di sana. Nah, ini sama dengan kejadian adalah seperti ini. Si almarhum mungkin mau jawab Anda, tetapi karena Anda nangis dan dia sudah nggak bisa jawab, sehingga ini dia nggak bisa tolong. Ya, jadi di sini meratap Buddha bilang hanyalah sia-sia. Dan kalau kita sudah belajar tadi yang tentang bardo, maka kalau kita seperti tadi hanya memberatkan si almarhum, ya. Nah, dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya semakin tenggelam di dalam alam kesedihan. Ya, ini bagi yang menangis. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya. Harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya. Semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Demikianlah telitilah sifat dunia ini. Jadi semua dari kita yang terlahir berdasarkan karma kita masing-masing, kita semua dibawa kematian. Apakah kami para biku sangga, Anda sebagai umat, Anda adalah para guru, Anda juga misalnya para tokoh masyarakat, mungkin juga Anda adalah rama-ramani, dan mungkin Anda juga punya usaha buka toko, Anda sebagai pelajar dan seterusnya. Nah, kita semua akan mengalami kematian ini. Karena kita takut mengalami kematian, kita pakai banyak cara. Ya kan? Kita pakai banyak cara. Caranya apa? Aduh, saya takut nih meninggal. Nanti mau kemana? Pakai banyak cara. Oh, mungkin dengan bakar kertas nama saya masuk surga. Nah, ini caranya ya. Mungkin minum obat ini biar awet muda. Ya, mungkin pakai mesin ini biar sehat terus dan seterusnya. Ya, itulah cara kita untuk menghindari kematian. Padahal sifat alami dari kehidupan pasti akan mengalami kematian. Nah, di sini Buddha bilang, telitilah sifat dunia. Maksudnya, pahamilah bahwa sifat alami dari dunia itu hanya seperti ini, ya. Setelah ada kelahiran, pasti ada kematian. Semua cara nggak bisa menghalangi kematian. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Ya, bahkan yang 100 tahun pun harus meninggal Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang harus kita renungkan. Ya, semua pasti berpisah ya. Semua pasti berpisah. Oleh karena itu, di dalam suatu perenungan adalah segala sesuatu, baik yang disenangi maupun yang dicintai, akan berubah dan akan terpisah dariku. Nah, inilah yang kita harus perenungan setiap hari. Kenapa akan berubah? Kenapa akan terpisah? Karena aku dan yang aku cintai masing-masing adalah sankara, masing-masing adalah bentuk. Setiap dari bentuk aku maupun misalnya bunga ini adalah yang saya cintai, bunga ini pun juga akan berubah. Misalnya, lama-lama bunga di depan Bante kena debu, ya kan? Kena debu, lama-lama kusam, ya. Lama-lama kusam. Bante inisiatif cuci pakai rinso misalnya. Tadi warnanya merah terang, karena kena rinso luntur.
Ya, itu. Yang aku cintai akan berubah dariku. Nah, inilah yang kita harus renungkan, ya. Bait terakhir adalah oleh karena itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan melihat orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah yang wajar. Laksana seseorang yang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dari air. Demikian pula biarlah orang yang teguh dalam bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Ya, jadi ketika kita melihat bahwa ya biarlah siapapun yang meninggal, ya kan, orang yang kita cintai itu adalah hal yang wajar ya. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa lebih lebih menerima bagaimana ketika kita berpisah dengan yang kita cintai Bapak Ibu ya. Di situ juga Buddha bilang bahwa secepat angin meniup segenggam kapas. Ya, bagaimana kapas yang begitu tipis, begitu ringan, kemudian ditiup sama angin. Ya, seperti itu pula kematian. Bahkan kematian dianalogi dalam teks yang lain yang Bante pernah baca, dibilang bahwa kehidupan dan kematian itu Buddha bilang seperti busa balon ya, busa balon yang begitu dia jadi busa, kemudian dia akan pecah. Nah, itu juga kematian seperti itu tadi, ya. Nah, berikanlah seseorang yang menginginkan, biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terbekahi dan terbebas dari penderitaan dan mengatasi semua kesedihan. Nah, oleh karena itu di sini Buddha pesan kepada kita setelah Bapak Ibu memahami arti dari kehidupan ini, arti dari kesedihan yang sia-sia kalau kita hanya meratapi para almarhum, berarti disinilah Buddha bilang kalau misalnya kita benar-benar memahami ini, maka batin dari Bapak Ibu itu akan tenang. Dan dengan ketenangan batin, Bapak Ibu akan terbebas dari penderitaan, melawan semua kesedihan. Nah, inilah yang harus kita praktekkan Bapak Ibu ya. Jadi dengan cara ini kita melihat bahwa ya hanya seperti itu. Hidup begitu singkat ya. Muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Nah, oleh karena itu di situ Buddha pesan kepada kita semua bagaimana kita mempraktekkan Dhamma. Kita tahu bahwa ya cuma seperti itu. Dan di sini ya bukan hanya orang yang mati, Mik juga mati ya. Dan Bante nggak bisa bilang Mik jangan mati, nggak bisa, sama. Nah ini pas nih kita belajar nih kematian ya. Padahal dari awal setiap kali Bante chanting, Bante cek baterai itu penuh. Tetapi ya gitu, walaupun baterai penuh, walaupun sudah pakai baterai yang terbaik, ini kalau Anda mau tahu, ini adalah baterai analog. Tetapi tetap kita nggak bisa prediksi kematian. Contoh nyata ya. Ini contoh nyata. Nah, Bapak Ibu, dan bukan berarti kita nggak boleh sedih, bukan berarti Anda menjadi orang yang sadis, Anda menjadi orang yang nggak punya hati. Bukan, maksud Buddha bukan seperti itu ya. Sedih tetap boleh, bagaimanapun almarhum adalah orang yang kita cintai. Kita pasti sedih, ya sedih. Ya, Bante, apakah Bante pernah sedih? Pernah ketika salah satu guru kita meninggal, seperti
Yang sempat saya masih keluar air mata itu ketika Suhu Tadisa meninggal, ya. Suhu Tadisa meninggal karena saya sangat ngefans sama beliau, terutama untuk pengajaran mengenai sunyata. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ya kan, begitu tahu kami waktu itu di India, begitu tahu Suhu meninggal, Bante langsung sedih. Nah, pulang dari India langsung ke rumah duka untuk kremasi. Nah, begitu pas mau kremasi, nah Bante juga masih menitikan air mata. Maksudnya masih, aduh, masih banyak suta-suta yang Suhu tahu belum diturunkan kepada kami, sudah jalan duluan, ya kan? Nah itu, jadi sedih boleh, tetapi nggak berlebihan. Akhirnya ambil positifnya, Suhu mengajarkan sunyata kepada kita ya, dengan cara badannya beliau pergi meninggalkan kita, tetapi ajaran beliau masih ada di kita, di hati kita. Nah itulah kita belajar mengenai bagaimana melihat kesedihan di dalam batin kita. Ya, oleh karena itu, karena kita sadar kematian akan ada setiap saat, maka kita pun harus siap menghadapi kematian setiap saat. Karena kita nggak tahu kapan kita berangkat, ya kita nggak tahu. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama lebih rajin berbuat baik, ya. Bante yakin Anda sudah rajin sekali berbuat baik, Anda sudah rajin untuk berusaha melaksanakan dhamma, dan tingkatkan ini ya, tingkatkan, di maintain. Jangan sampai drop satu hari pasti jadi malas kembali. Ya, oleh karena itu ya kita akan menambah kebajikan kita dengan bermeditasi singkat pada malam hari ini selama 5 menit ke depan. Dan Bante kasih tahu kepada Anda juga bahwa tanggal 2 adalah Uposatha. Jadi besok Bapak Ibu yang mau mengambil sila di tanggal 2 bisa mempersiapkan dirinya besok hari. Ya, jadi tanggal 2 adalah Uposatha. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita menambah kebajikan kita dengan bermeditasi singkat selama beberapa menit, 5 menit ke depan. Anda bisa duduk dengan rileks, dengan santai. Kemudian kita menjadi satpam untuk waspada. Ya, untuk waspada kita melihat nafas masuk dan nafas keluar kita agar kita makin waspada. Kita tahu pikiran-pikiran kita, sehingga kalau kita tahu pikiran-pikiran kita yang tidak baik, kita bisa membuang itu. Dan kalau kita sudah bisa buang pikiran-pikiran yang tidak baik ini, maka kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi dalam hidup Anda bisa lebih siap kembali. Ya, kita menjadi satpam, kita melihat nafas kita masuk, nafas kita keluar. Ketika nafas masuk, kita menyebutkan kata Bud. Ketika nafas keluar, kita menyebutkan kata Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Meditasi Anapanasati kita mulai.
Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Sabe sata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai.